Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik jemaat yang jemaat ILC ataupun bagi simpatisan ataupun tamu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari sebuah perikop. Sebuah perikop yaitu yang kita ambil dari Markus pasal pertama ayat ke-29 hingga ayat ke-39. Bapak Ibu Saudara, perikop ini saya berikan judul One Day in the Life of Jesus, yaitu satu hari di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita bertanya, apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam waktu-waktunya ketika ia ada di dunia ini? Apa yang Tuhan Yesus lakukan dari pagi hingga malam di dalam waktunya di dunia ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan sehari dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bapak Ibu pernah nonton acara mungkin dokumenter atau apa, sehari bersama tokoh tertentu. Ya, misalnya sehari bersama Presiden Jokowi. Atau mungkin kita di sini sehari bersama dengan premier kita. Yaitu bagaimana dia bangun pagi, dia sarapan, lalu kita mengikuti dia melakukan aktivitasnya sampai malam ketika ia pulang ke rumah. Nah, hari ini kita juga akan melakukan hal yang sama. Mengikuti Tuhan Yesus dari pagi hingga malam hari, 24 jam. Perikop yang kita baca ini itu terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kehidupan Yesus dalam satu hari. Pelajaran ini bukan hanya mengajak kita melihat apa yang terjadi dengan kehidupan Yesus, apa yang dia lakukan dalam satu hari. Tapi pelajaran ini juga menyangkut kita. Yaitu mengajar kita apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat yang pertama yang kita pelajari dari perikop ini. Yaitu Yesus melayani seorang pribadi. Itu adalah peristiwa pertama yang terjadi. Yesus melayani seorang pribadi. Ayat 29 hingga 31, mari kita lihat. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Bapak Ibu Saudara, hari itu adalah hari Sabat. Dan Tuhan Yesus memulai hari Sabat itu dengan pagi-pagi ia segera pergi ke bait suci. Lalu apa yang dia lakukan? Minggu lalu kita sudah belajar. Yesus masuk ke bait suci, dia mengajar, kemudian dia mengusir setan. Setelah itu dikatakan apa? Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, 4 muridnya, kembali ke rumah Petrus. Ketika dalam perjalanan, murid-murid memberitahu dia bahwa mertua Petrus sedang sakit demam. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dikatakan Tuhan Yesus mendatangi mertua Petrus dan menyembuhkan dia. Kemudian mertuanya yang sudah sembuh itu bangun lalu melayani Yesus dan murid-murid yang lain. Bapak Ibu Saudara, ada 2 kebenaran yang kita pelajari dari peristiwa ini. Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Ada 2 kebenaran yang bisa kita pelajari. Kebenaran pertama adalah Tuhan Yesus peduli terhadap setiap individu. Tuhan Yesus peduli terhadap setiap pribadi. Di dalam bagian Alkitab yang kita baca dari kitab Markus maupun Injil yang lain, dikatakan bahwa Tuhan Yesus melayani banyak orang. Tuhan Yesus berkhotbah di tepi pantai Danau Galilea. Tuhan Yesus melayani di atas bukit dari lembah dan di bawahnya ada banyak orang mendengarkan pengajarannya. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, sekalipun dimanapun Tuhan Yesus melayani, ada banyak orang yang datang kepadanya. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus tidak memperhatikan setiap individu. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak memperhatikan setiap pribadi. Tuhan Yesus melayani orang banyak, tapi Tuhan Yesus juga melayani setiap pribadi. Tuhan Yesus melayani kebutuhan setiap individu. Kebenaran yang mau disampaikan kepada setiap kita di sini adalah
Tuhan Yesus peduli dengan setiap individu. Jikalau Tuhan Yesus peduli dengan setiap pribadi, setiap individu, itu artinya Tuhan juga peduli dengan setiap kita. Tuhan tahu nama kita. Tuhan tahu apa yang menjadi impian kita, kerinduan kita. Tuhan tahu ketakutan kita. Tuhan tahu air mata kita. Tuhan juga tahu setiap kebutuhan-kebutuhan dari kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa rambut di kepala kita pun, setiap kita itu dihitung oleh Tuhan. Setiap rambut di kepala kita dihitung oleh Tuhan. Itu tandanya kita itu spesial di mata Tuhan. Setiap kita itu begitu penting di mata Tuhan, di dalam pikiran Tuhan. Jangan pernah berpikir dalam hidup ini bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Jangan pernah berpikir dalam hidup ini bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan peduli dengan setiap kita. Tuhan peduli dengan setiap pribadi dan setiap individu. Itu hal yang kita pelajari dari peristiwa ini. Kedua, peristiwa ini juga memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada hal yang terlalu besar ataupun terlalu kecil buat Tuhan. Di dalam hidup ini, di dalam kehidupan setiap kita, tidak ada hal yang disebut sebagai terlalu besar ataupun hal yang dianggap sebagai terlalu kecil di mata Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab kita membaca Tuhan Yesus melakukan banyak peristiwa yang luar biasa. Ia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ia menyembuhkan begitu banyak orang dengan segala bentuk sakit penyakit. Ia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Ia membangkitkan seorang janda yang menangis karena putra satu-satunya itu mati. Tuhan Yesus membangkitkan dia di Nain. Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur. Begitu banyak peristiwa yang spektakuler dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan yang besar, yang maha agung. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan Yesus juga menaruh perhatian kepada perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Tuhan Yesus juga peduli dengan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Contohnya adalah peristiwa ini. Ibu mertua Petrus sakit demam dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Kita tidak tahu berapa seriusnya sakit mertua Petrus. Kemungkinan itu adalah demam biasa yang tidak akan mengancam nyawanya. Tetapi sekalipun itu sebuah sakit yang tidak parah, tetapi Tuhan Yesus tetap care. Tuhan Yesus tetap peduli. Maka dia datang dan dia menyembuhkan mertua Petrus dari sakit demamnya. Kebenaran yang kita pelajari di sini adalah Tuhan Yesus itu peduli dengan setiap detail, dengan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan punya pikiran, ini perkara kecil di mata Tuhan, Tuhan pasti mengabaikan. Ini masalah terlalu kecil untuk dibawa ke hadapan Tuhan dalam doa. Tuhan pasti mengabaikan. Tidak. Tuhan peduli dengan perkara-perkara yang besar, tapi Tuhan juga peduli dengan perkara-perkara yang kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, Petrus mengajar kita berdoa demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memelihara engkau. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Segala kekhawatiran berarti apa? Mencakup segala hal besar ataupun kecil yang membuat kita khawatir. Jikalau ada sesuatu hal yang membuat kita khawatir, itu berarti masalah itu cukup besar untuk kita bawa ke hadapan Tuhan. Mengapa? Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang disebut sebagai perkara besar atau perkara kecil. Tuhan peduli dengan hal-hal yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus juga peduli dengan hal-hal yang kelihatan sepele, yang kecil, yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan ragu untuk membawa apapun pergumulan, permasalahan dalam hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang peduli, baik di dalam perkara besar maupun perkara kecil dalam kehidupan kita. Sekarang kita melihat peristiwa kedua, yaitu Yesus melayani orang banyak. Ayat 32 hingga 34. Dikatakan demikian, menjelang malam, sesudah matahari terbenam,
Dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Saudara, kita sudah belajar pagi-pagi Yesus pergi ke bait Allah. Pergi ke rumah ibadah orang Yahudi. Di situ ia mengajar dan mengusir setan. Apa respon orang banyak? Kalau kita masih ingat khotbah minggu lalu dikatakan orang banyak menjadi takjub, terpesona. Karena Yesus mengajar dengan kuasa dan Yesus membuktikan kuasanya dengan menyembuhkan ataupun mengusir setan. Dan orang-orang pulang ke rumahnya sambil bertanya-tanya, sambil heran apa yang terjadi. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ayat ke-32 tadi katakan, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Pertanyaannya adalah, mengapa orang banyak berbondong-bondong datang ke rumah Petrus pada waktu malam? Jawabannya adalah, karena hari itu adalah hari Sabat. Dan orang Yahudi ataupun pemimpin agama Yahudi melarang orang untuk bekerja termasuk menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Itulah sebabnya orang banyak menunggu. Mereka tidak segera dari rumah ibadah langsung ikut Yesus ke rumah Petrus, membawa orang-orang sakit, membawa orang yang kerasukan untuk disembuhkan. Tidak. Mereka tunggu sampai malam. Kenapa? Karena dikatakan menjelang malam itu berarti sore jam 6. Ketika sore jam 6 berarti hari Sabat sudah lewat. Jadi kalau hari Sabat sudah lewat, mereka boleh melakukan pekerjaan. Termasuk membawa orang sakit untuk disembuhkan. Itulah sebabnya mereka baru datang ke rumah Petrus untuk menemui Yesus menjelang malam. Dikatakan mereka membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang kerasukan setan untuk dilayani, disembuhkan oleh Tuhan. Apa pelajaran atau apa kebenaran yang kita pelajari dari perikop ini? Ketika Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan yang kerasukan setan. Pertama, Tuhan Yesus sanggup untuk memenuhi segala macam kebutuhan. Itu pelajaran pertama, itu kebenaran pertama yang kita pelajari dari perikop ini. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala macam kebutuhan manusia. Orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus pada malam itu membawa segala macam orang sakit dengan berbagai macam penyakit. Tuhan Yesus tidak berkata, sorry saya spesialis penyakit ini, saya tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. No. Tuhan Yesus menyembuhkan segala macam penyakit orang-orang yang datang kepadanya. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit, saudara. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa setan, roh-roh jahat yang tidak bisa diusir oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memenuhi segala kebutuhan manusia. Dan Tuhan Yesus sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini? Jikalau hari ini di dalam hati kita, kita menyadari kita butuh pengampunan dosa. Maka mari kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Jikalau hari ini kita rindu untuk mendapatkan keselamatan. Maka Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan keselamatan itu kepada setiap kita. Jikalau hari ini kita butuh supaya Tuhan memberikan kita self-control, pengendalian diri. Maka datanglah kepada Tuhan. Nah, maka Tuhan akan memberikan kekuatan itu kepada kita. Jikalau hari ini kita datang dengan pikiran dan hati yang penuh dengan kecemasan, maka bawalah setiap permohonan doa kita kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Filipi pasal yang keempat, ayat ke-6 dan ke-7 mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini kita sedang menghadapi kebutuhan hidup, maka datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal ke-6 ayat ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, segala kebutuhanmu akan
dicukupkan, akan diberikan kepadamu. Itu semua janji Tuhan. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup untuk memenuhi apapun kebutuhan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, hal yang kedua yang kita pelajari dari peristiwa ini adalah Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya atas sakit, penyakit, dan setan. Itu hal yang kedua yang kita lihat dari peristiwa Yesus menyembuhkan orang banyak. Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya atas sakit, penyakit, dan setan. Bapak, Ibu, Saudara, ada 4 musuh terbesar manusia dalam hidup ini. Setiap kita menghadapi 4 musuh terbesar dalam kehidupan kita. Pertama yaitu setan. Kedua adalah sakit penyakit. Ketiga ada dosa. Keempat itu ada kematian. Ini adalah 4 musuh terbesar manusia. Setan, sakit penyakit, dosa, kematian. Itu adalah musuh terbesar dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, maka Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan telah mengalahkan 4 musuh ini di dalam kehidupan kita. Dan hari ini di dalam perikop ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan musuh, yaitu sakit penyakit dan juga kuasa setan. Dikatakan orang banyak datang kepada Tuhan Yesus dengan berbagai macam sakit penyakit. Dan Tuhan Yesus dengan otoritasnya, dengan kuasanya menyembuhkan apapun sakit, apapun penyakit yang ada pada waktu itu. Kedua, orang banyak membawa banyak orang-orang yang kerasukan setan. Dan dikatakan Tuhan Yesus mengusir segala roh-roh jahat yang merasuk orang-orang banyak pada waktu itu. Saudara, Tuhan Yesus telah mendemonstrasikan kuasanya dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit dan dengan mengusir roh-roh jahat. Bapak, Ibu, Saudara, dari 2 peristiwa ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus peduli ke dalam kehidupan setiap individu. Sekalipun cuma 1 orang, di tengah-tengah segala kesibukan pelayanannya, waktunya begitu mepet, Tuhan Yesus masih menyempatkan diri, menyediakan waktunya untuk pergi melayani cuma 1 perempuan tua, yaitu mertua dari Simon Petrus, dan menyembuhkan sakitnya. Bukti bahwa Tuhan Yesus peduli dengan setiap individu. Dan pada saat yang sama, Tuhan Yesus juga peduli berbelas kasihan dengan kebutuhan orang banyak yang sakit dengan berbagai macam sakit penyakit yang dirasuk oleh setan. Dan Tuhan Yesus melayani mereka sampai malam. Mengapa, Saudara? Karena pelayanan itu menjadi identitas dari Tuhan Yesus. Ketika kita melihat 1 hari dalam kehidupan Tuhan Yesus, maka 1 hari dalam kehidupan Yesus itu boleh disimpulkan, yaitu diidentikan dengan pelayanan. Hidup Tuhan Yesus diwarnai dengan pelayanan. Maka dia melayani orang yang sakit, dia melayani orang yang kerasukan setan. Dia melayani pribadi, dia juga melayani orang banyak. Sekarang kita melihat poin yang terakhir. Ayat ke-35 hingga ke-39. Yaitu Yesus menyendiri bersama dengan Allah Bapa. Satu lagi peristiwa yang kita lihat di sini yang mewarnai keseharian dari Tuhan Yesus adalah bagaimana Tuhan Yesus menyediakan waktu bersama dengan Bapa di sorga. Itu sebuah pelayanan yang melampaui segala pelayanan yang lain yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini pelayanan yang paling penting. Apa itu? Menyendiri bersama dengan Bapa di sorga. Menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Saudara, apa yang kita pelajari dari perikop ini, saudara? Yaitu pertama, Yesus menjadikan persekutuan dengan Bapa di sorga itu menjadi prioritas. Sekali lagi mari kita menganalisa 24 jam dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ia memulai pagi itu dengan pergi ke rumah ibadah orang Yahudi. Mengajar, kemudian mengusir setan. Habis itu dia pulang ke rumah Petrus. Lalu dia menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam. Habis itu menjelang malam dikatakan semua orang membawa orang-orang sakit dari rumah mereka yang kerasukan setan untuk dilayani oleh Tuhan Yesus. Kemungkinan besar pelayanan Tuhan Yesus itu lewat tengah malam.
lewat tengah malam. Di tengah-tengah segala kesibukan, hari yang begitu melelahkan. Maka rasanya kita semua sepakat, yang dibutuhkan Tuhan Yesus adalah apa? Beristirahat yang cukup, tidur yang cukup. Itu yang dibutuhkan. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat 39, ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap itu diperkirakan jam 4 pagi. Berarti apa? Jam 4 pagi Tuhan Yesus sudah pergi ketika hari masih gelap. Dia sudah pergi ke tempat yang sunyi. Lalu di situ ia berdoa. Dan ini menjadi sebuah pola. Ini menjadi sebuah rutinitas. Ini menjadi sebuah kebiasaan Tuhan Yesus. Yang bukan hanya sekali-sekali. Tapi ini menjadi sebuah gaya hidupnya. Ia memulai hari-hari dalam kehidupannya bersama dengan Allah Bapa sebelum ia melakukan pelayanan. Bersekutu dengan Allah Bapa itu menjadi prioritas Tuhan Yesus sebelum ia memulai segala aktivitasnya. Dan ini menjadi sebuah teladan yang luar biasa untuk kita. Mazmur 5 ayat ketiga, Daud berkata demikian. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Daud juga memiliki sebuah pola kebiasaan yang sama. Sebelum ia memulai harinya dengan segala kesibukannya, ia memulainya dengan bersekutu, berdoa bersama dengan Tuhan. Jadi ini kebenaran pertama yang kita pelajari dari perikop ini, yaitu Yesus memprioritaskan waktunya bersama dengan Allah Bapa di sorga. Kedua, Tuhan Yesus menempatkan Allah lebih dahulu daripada manusia. Ayat ke-36 hingga 39. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara, malam itu ternyata banyak orang yang belum sempat dilayani. Karena terlalu banyak orang yang datang. Jadi tidak semua orang terlayani. Pagi-pagi orang-orang berkumpul lagi di rumah Petrus. Maka murid-murid segera pergi. Dan mereka tahu kemana harus mencari Tuhan Yesus. Itu berarti apa? Mereka tahu itu menjadi kebiasaan Yesus setiap pagi pergi ke tempat yang sunyi berdoa. Mereka tahu tempatnya di mana. Maka mereka segera pergi ke situ untuk mau jemput Tuhan Yesus. Kasih tahu Tuhan, ada banyak orang yang sakit. Ada banyak orang kerasukan dan mereka sedang menunggu di rumah. Menunggu pelayananmu. Saudara, apa respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, no. Tuhan Yesus berkata tidak kepada manusia. Karena sebelumnya ia sudah berkata kepada ia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu apa menjadi misi Allah Bapa kepadanya. Tuhan Yesus tahu agenda Bapa kepadanya. Tuhan Yesus tahu Bapa ingin ia pergi ke tempat yang lain untuk melayani orang lain. Bukan hanya terus melayani di sini di Kapernaum. Tapi masih ada banyak kota-kota di sepanjang danau Galilea, pantai Galilea yang juga butuh pelayanan. Tuhan Yesus memprioritaskan apa yang menjadi misi, menjadi panggilan, menjadi agenda Allah Bapa kepadanya. Maka dikatakan apa? Dikatakan, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Tuhan Yesus pergi ke tempat yang lain, tempat yang telah Allah Bapa tentukan baginya. Bapak Ibu Saudara, hari ini melalui perikop ini, kita belajar tentang sehari dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan ketika kita mengikuti jadwal kegiatan dan pelayanan Yesus dalam satu hari, kita melihat betapa sibuknya Tuhan Yesus. Betapa banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berusaha memenuhi segala kebutuhan itu dengan segala pelayanan yang dia lakukan.
Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah tuntutan pelayanan ini, Tuhan Yesus mengajar kita dua prinsip penting. Apa itu? Prinsip pertama yaitu prioritaskan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan dengan baik. Kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan dalam waktu yang panjang jikalau kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena persekutuan kita dengan Tuhan itu merecharge kita kembali, itu memulihkan tenaga kita, kemampuan kita untuk terus bisa berjalan dan terus melayani Tuhan. Itu hal yang kita pelajari. Tuhan Yesus di tengah-tengah segala kesibukan pelayanannya, sekalipun fisiknya itu capek, tapi dia tidak mengabaikan waktu yang dia sediakan untuk bersekutu dengan Bapanya di sorga. Kedua, Tuhan Yesus memberikan kita sebuah prinsip, yaitu untuk senantiasa mengutamakan dan mengingat apa yang menjadi misi, apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi agenda Tuhan untuk setiap kita. Tuhan tidak memanggil setiap orang melakukan hal yang sama. Tuhan tidak memanggil kita semua untuk melakukan hal yang sama, tidak. Tuhan Yesus punya misi untuk setiap kita pribadi. Tuhan Yesus punya kehendak untuk setiap kita pribadi. Tuhan Yesus punya agenda untuk kehidupan kita setiap pribadi. Dan Tuhan Yesus mau kita melakukan agendanya untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa, sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh belajar satu perikop Alkitab sehari bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika kami melihat satu hari dalam kehidupan Tuhan Yesus, maka kami melihat kehidupan Tuhan Yesus dalam satu hari dipenuhi dengan pelayanan. Pelayanan itu mewarnai kehidupan Tuhan Yesus dari hari ke hari. Namun di tengah-tengah segala kesibukan pelayanan Tuhan, kami juga belajar prinsip tentang bagaimana memprioritaskan waktu menyendiri bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan, kami belajar bagaimana Tuhan Yesus memelihara keseimbangan dalam hidupnya, dalam kehidupan rohaninya, yaitu ia bersekutu dengan Bapa di sorga. Dan kami juga belajar satu prinsip kehidupan dari Tuhan Yesus. Bagaimana memprioritaskan agenda Tuhan, kehendak Tuhan, misi Tuhan untuk setiap kami. Supaya di tengah-tengah hidup kami dengan waktu yang begitu singkat, kami tahu apa menjadi agenda Tuhan. Kami tahu apa menjadi panggilan Tuhan. Kami tahu apa menjadi misi yang spesifik yang telah Tuhan siapkan untuk setiap kami. Bapa, tolong supaya kebenaran firman Tuhan ini terus berbicara dalam hati kami dan terus sungguh-sungguh menghasilkan sebuah pertumbuhan iman dalam diri setiap kami. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bersyukur pagi hari ini Tuhan mengundang kami untuk boleh mengikuti perjamuan kudus. Siapkan hati kami semua Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkan kami semua Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.